Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-14 ayat 13 sampai dengan 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ia memecah-mecahkan roti itu dengan memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang memiliki caranya sendiri untuk memproses kehidupannya. Masing-masing kita memiliki cara pandang, perspektif terhadap sebuah realita. Cara pandang perspektif tentu akan sangat mempengaruhi bagaimana orang akan merespon sebuah realita dalam kehidupannya. Bacaan Injil kita hari ini memberikan sebuah pesan belajar terhadap sebuah realita yang dihadapi. Ada 2 perspektif yang berbeda, Bapak Ibu. Yang pertama, kita mulai dari perspektif para murid. Bagaimana sudut pandang para murid melihat realita. Para murid memahami realita kumpulan orang banyak itu dilihat sebagai bentuk masalah. Karena para murid dipengaruhi oleh situasi yang saat itu, yaitu hari sudah malam, tempat itu sunyi, dan tidak ada yang bisa dimakan. Maka respon yang paling mudah bagi para murid adalah, suruhlah orang banyak itu pergi. Jadi bagi para murid, orang banyak itu adalah masalah. Situasi mereka tidak memungkinkan memberi mereka makan. Karena sudah mulai malam, tempatnya sunyi, dan tidak ada yang bisa dimakan, apalagi memberi banyak orang itu makan. Dan kemudian dapat kita lihat bagaimana setelah itu para murid menjauhkan realita itu dari hadapan Tuhan Yesus. Masalah orang lapar bukan tanggung jawab mereka. Mereka memahami bahwa itu urusan masing-masing, perutnya sendiri. Dan realitas inilah oleh para murid ingin dijauhkan daripada Yesus. Dari situ kita melihat bagaimana para murid merespon realita. Merespon apa yang ada di depan mata dimulai dengan perspektif masalah. Orang banyak itu bagi para murid adalah masalah, Bapak Ibu. Sehingga tidak heran hal itu menjadikan murid menjadi pesimis. Dan itu dibuktikan lewat perkataan hanya 5 roti dan 2 ikan. Sehingga 5 roti dan 2 ikan ini dipahami para murid sebagai bentuk jalan buntu. Inilah perspektif dari para murid, Bapak Ibu saudara. Lalu bagaimana kita melihat cara Yesus yang berbeda? Dalam perspektif Tuhan Yesus, realita manusia yang lapar, yang sakit, dipakai Yesus untuk menghidupkan nilai tersendiri. Di dalam ayat 14 dijelaskan itu, Bapak Ibu. Jadi kalau para murid melihat orang banyak itu masalah, apalagi ketika para murid diperhadapkan dengan orang banyak yang lapar, Tuhan Yesus justru melihat realitas hidup yang sakit dan yang lapar, menghidupkan sebuah nilai.
Nilai apa itu? Yaitu tanggung jawab sosial. Nilai tanggung jawab. Maka ketika para murid mengatakan suruhlah mereka pergi, karena inilah kemampuan mereka melihat realitas itu sebagai bentuk masalah. Dengan menyuruh orang banyak itu pergi, maka semua akan selesai. Tetapi Tuhan Yesus tidak melihat hal seperti itu. Maka Yesus mengatakan, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jadi di sini letak perbedaan antara dua perspektif yang berbeda itu. Bagaimana melihat sebuah realitas itu, dan akhirnya kalau para murid menjadi pesimis karena mereka melihat semuanya itu sebagai bentuk masalah, maka melihat juga hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Tuhan Yesus justru membangun sikap optimis dengan mengoptimalkan dengan apa yang ada. Cari potensi apa yang ada. Maka 5 roti dan 2 ikan itu memiliki nilai bukan hanya untuk soal makanan, tetapi nilai kepedulian, nilai tanggung jawab, nilai cinta kasih, dan nilai kelimpahan. Kalau kita baca Bapak Ibu dari bagian lain dari kisah yang sama tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ini, maka kita akan menemukan ada anak kecil yang membawa kepada Yesus apa yang mereka miliki. Itu nilai kepedulian, nilai tanggung jawab. Sehingga Yesus dalam cerita ini ingin menggali sebuah potensi, menggali sebuah sikap optimis dengan mengoptimalkan ini yang kita punya. Optimalkan, maka 5 roti dan 2 ikan itu bukan hanya soal makanan, tetapi tentang sikap dan tentang tanggung jawab kepedulian. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari sini kita dapat melihat bahwa seringkali kita juga mengatakan hanya ini, hanya itu. Tetapi bukan dengan sebuah nilai. Maka seringkali juga kita menjadi pesimis. Sehingga bukan justru memakai apa yang ada. Belas kasih dalam diri Yesus telah menggerakkannya untuk mengoptimalkan apa yang ada. Bukan justru pesimis, tidak berbuat sesuatu terhadap realita. Sehingga menurut saya Bapak Ibu dan saudara-saudara, nilai dan keutamaan inilah yang akan melahirkan mujizat, yaitu nilai tanggung jawab, kepedulian, cinta kasih. Coba cari yang ada padamu, temukan itu. Sayangnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita cenderung tidak menggali potensi. Maka kita perlu menginventarisir supaya potensi itu dapat kita miliki. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang memberikan inspirasi untuk mengubah cara kita, cara pandang, perspektif kita untuk menghayati realita hidup. Dan oleh karena itu, mari miliki sikap, cara pandang Tuhan Yesus. Ketika merespons sebuah realita yang dibangun oleh Yesus Kristus, justru dengan nilai belas kasih dan kepedulian yang menggerakkannya. Dan itu dipakai Yesus untuk mengoptimalkan apa yang ada. Dan itu justru jalan untuk mengapresiasi kehidupan. Saya pikir kritik dari Bono Wiratmo benar. Beliau mengatakan, selama ini kita telah sibuk dan menghabiskan banyak energi untuk memikirkan hal-hal yang negatif, dan bukan sebaliknya menggali potensi positif. Kritik dari Bono Wiratmo ini menjadi benar, Bapak Ibu. Ketika kita pesimis, tidak bangga dengan diri sendiri, dan tentu ini tanda kemunduran
sementara zaman semakin maju. Maka dari itu kita harus bangga dan cinta dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Rasa minder, perasaan tidak suka, konflik, itu bisa muncul karena sebenarnya kita kehilangan potensi. Nah, inilah masalah cara pandang perspektif hidup. Dari negatif thinking menjadi apresiatif. Menghargai dan berusaha menggali, menemukan hal-hal yang positif. Memang ada pendekatan yang lain Bapak Ibu, yaitu pendekatan problem solving yang berpangkal pada kelemahan yang ada, mencari apa yang salah. Sedangkan pendekatan apresiatif berpangkal pada kekuatan yang ada, potensi yang dimiliki. Jadi disayangkan seseorang sibuk mencari kelemahan, mencari masalah, pada akhirnya lelah sendiri, pesimis sendiri. Saudara-saudara, gereja diperhadapkan dengan sebuah komunitas hidup bersama. Komunitas hidup bersama tidak hanya cukup dengan adanya kerjasama, namun juga harus memiliki spirit hidup untuk ikut menciptakan kehidupan bersama. Kerjasama itu bagus, tetapi kalau tidak ada partisipasi untuk turut menciptakan hidup bersama, saya kira itu belum akan menggerakkan. Bertumbuh dengan spirit apresiatif, diawali dengan menemukan apa yang berharga yang kita miliki. Maka cara pendekatan apresiatif akan menggunakan cara sikap yang positif, bukan justru memulai mencari yang salah, melihat realita itu adalah masalah, lalu kemudian pesimis. Lihat bagaimana Tuhan Yesus menggunakan cara yang lain. Ketika orang sibuk menggunakan bahasa mempermasalahkan orang lain, melihat orang banyak sebagai bentuk masalah, beban, tetapi Tuhan Yesus justru memakai bahasa penerimaan. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara-saudara, 5 roti dan 2 ikan itu bukan hanya berbicara tentang kebutuhan. Sebab ada nilai kepedulian, nilai cinta kasih, nilai tanggung jawab. Maka optimalkanlah ini. Dengan mengoptimalkan nilai kepedulian, nilai cinta kasih dan tanggung jawab untuk hidup dalam kehidupan bersama, maka itu juga mujizat. Ada sebuah status Bapak Ibu yang sering kita baca. Jadilah lebah, janganlah jadi lalat. Karena lalat hanya akan mencari, melihat sampah, kotoran, bangkai. Dan yang dibawa lalat hanyalah penyakit. Tidak mudah untuk meyakinkan lalat bahwa bunga itu indah dan harum. Sebaliknya, lebah akan selalu mencari dan melihat bunga, dan yang dibawa lebah adalah madu. Optimalkanlah apa yang kamu punya, yang saat ini yang kita miliki. Jadikan itu menjadi sikap kepedulian, cinta kasih, dan tanggung jawab di dalam hidup ini. Maka itu juga mujizat. Amin.